Selamat datang di channel Kang Talkeh. Kali ini saya akan membawakan cerita yang menarik, yakni mengenai cinta suci Rahwana, sang raksasa buruk rupa. Sebelumnya, mari dukung channel ini dengan like, comment, share, dan subscribe. Banyak dari kita mengenal sosok Rahwana merupakan sosok yang memiliki kepribadian jahat dan tak jarang dianggap sebagai sosok antagonis dalam sebuah cerita pewayangan. Berbeda dengan lawannya, yakni Rama, yang merupakan sosok berparas rupawan dan merupakan kesatria yang memiliki wibawa tinggi. Namun, dengan segala persepsi yang ada mengenai Rahwana, atau nama lainnya adalah Prabu Dasamuka ini, dia merupakan sosok yang begitu romantis dan pecinta sejati yang tulus dan setia. Rahwana sendiri hanya mencintai satu sosok wanita, yakni kekasihnya yang telah meninggal. Ia merupakan sosok pertapa berupa elok dan cantik, bernama Dewi Setyowati. Setelah kepergiannya, sang Prabu Dasamuka bersumpah untuk nantinya kelak akan menemukan sosok jelmaan dari titisan atau reinkarnasi dari kekasihnya tercinta ini. Dalam beberapa waktu yang lama, mengingat usia raksasa yang bisa mencapai ribuan tahun, cinta Rahwana pada mendiang kekasihnya tidak luntur sedikit pun. Hingga akhirnya dalam penantian tersebut, akhirnya sang Prabu Dasamuka menemukan sosok yang menjadi penjelmaan dari mendiang kekasihnya. Namun, wanita yang ia jumpainya kini merupakan seorang yang memiliki suami. Jika diperjelas, maka titisan Dewi Setyowati ini sudah memiliki suami yang berpawakan gagah dengan aura wibawa yang tak tertandingi, baik dari segi rupa sekalipun. Ia adalah sosok kebalikan dari Rahwana. Ia bernama Rama, yang memiliki istri cantik, juga tak kalah tanding, bernama Dewi Sinta. Mengingat sumpahnya untuk kembali menemukan reinkarnasi kekasihnya, maka Rahwana nekat menculik Sinta untuk dibawanya menuju kerajaan Alengka. Tak seperti penculikan pada umumnya, Sinta diperlakukan sebagai seorang permaisuri yang senantiasa diberikan perlakuan spesial oleh yang menculiknya. Sinta sendiri ditempatkan di sebuah tempat di mana ruangan yang ditinggalinya tersebut terbuat dari emas dan berisi bertahtakan harta kerajaan Alengka. Tidak sedikit pun Rahwana berani macam-macam dengan Sinta. Bahkan ketika ia menemui pujaan hatinya ini sebagai raksasa yang mempunyai langkah yang menggelegar dan mampu menggetarkan bumi ini, maka akan ia lembutkan karena takut membuat Sinta terkejut. Tak hanya itu, suara Rahwana yang biasanya akan membuat orang yang mendengarnya maka nyalinya akan menjadi ciut. Lambat laun ia belajar melembutkan suaranya di depan Sinta karena menjaga agar Sinta tidak ketakutan. Setiap harinya ia melayani Sinta dan menemuinya untuk meminta maaf kepadanya. Namun setiap hari itulah juga, faktanya setiap hari itu juga Sinta menolak kehadiran Rahwana dengan kasar. Hingga para pengawal pribadi Sinta yang diperintahkan oleh Rahwana menjadi menangis sejadi-jadinya melihat rajanya patah hati dan menderita karena cinta. Salah satu kalimat yang diucapkan Rahwana kepada Sinta ialah, "Hei Sinta, aku tidak akan menyentuhmu sebelum kau benar-benar mencintaiku." Setelah 3 tahun tragedi penculikan Sinta ini, akhirnya Rahwana mendapatkan kemajuan berupa Sinta mulai membuka hatinya kepada Prabu Dasamuka. Sinta akhirnya mulai luluh akan cinta tulus Dasamuka yang ia berikan padanya. Hal ini menunjukkan apa yang disampaikan dari hati maka akan sampai ke hati. Cinta sendiri merupakan hal yang aneh karena dapat mengubah sosok Rahwana sebagai Raja Alengka yang sangar menjadi raja yang baik hati dan murah senyum, membuat suasana Alengka menjadi penuh kedamaian. Sebenarnya
Sinta mulai membuka hati pada Rahwana, tapi ia tidak mau mengkhianati suaminya. Akan tetapi, apa yang membuat Rama begitu lama menjemputnya? Apakah cinta di hati Rama telah hilang? Dalam sebuah peristiwa, Rahwana berkata kepada Sinta, "Duhai kasihku, kamulah satu-satunya wanita yang terpati di tulang dan tercetak di jantung. Aku siap mati untukmu." Begitu kata Rahwana yang penuh harap kepada Sinta. Sinta pun menjawab, "Jujur, sebenarnya aku juga mencintaimu. Kamu telah memperlakukanku dengan baik. Tapi aku tak mau mengkhianati cinta suamiku. Jika kamu mencintaiku, tolong relakanlah aku dan kembalikanlah aku kepada suamiku." Mendengar hal tersebut, sang Raja Alengka matanya bersinar dan terharu mendengar pengakuan Sinta bahwa inilah kata-kata yang ditunggunya setelah sekian lama. Selepas itu, dengan lantang Rahwana berkata, "Baik, jika itu maumu. Sebagai kesatria, aku akan berduel 1 lawan 1 dengan Rama. Jika dia bisa mengalahkanku, aku akan mengembalikanmu kepadanya," tegas Rahwana. Hingga akhirnya datanglah beramai-ramai bersama tentara Wanara dan Hanuman. Rahwana menyambut rivalnya dengan berkata, "Aku mencintai Sinta, Rama. Aku akan melakukan apapun untuknya. Aku benar-benar mencintainya, bukan sepertimu yang menikahinya hanya karena berhasil memenangkan sayembara. Semua perbuatanku yang kau sebut mengacau sebenarnya adalah usahaku dalam rangka mendapatkan kembali Sinta." Singkat cerita, sebagaimana dalam kisah Ramayana, bahwa akhirnya sang Prabu Dasamuka alias Rahwana harus kalah dan meninggal dalam pertempuran melawan Rama. Mengetahui itu, Sinta sangat girang dan menghambur ke pelukan Rama. Tapi apa yang terjadi? Rama justru mencurigai Sinta telah dinodai. Penjelasan Sinta tidak diterima begitu saja oleh Rama. Menurutnya sangat gak mungkin Rahwana hanya membiarkan Sinta selama bertahun-tahun tanpa menyentuhnya. Untuk membuktikannya, Sinta masuk ke dalam bara api. Karena ia masih suci, api tidak membakarnya. Barulah itu Rama percaya. Melihat pujaan hatinya kembali ke pelukan suaminya, sukma daripada Rahwana menangis sejadi-jadinya. Kenapa bukan ia? Seandainya saja ia ikut sayembara di kerajaan Mantili, pasti ia yang mendapatkan Sinta. Ia tahu kesaktian Rama masih kalah jauh di bawahnya. Ia juga menangisi Sinta yang justru lebih memilih laki-laki yang gak mempercayainya. Padahal bagi Rahwana, ternoda atau tidak, hatinya akan tetap menjadi milik Sinta. Rahwana menangisi takdirnya. Apa sebenarnya salah raksasa ini? Ia hanya menjalani takdir yang telah tertulis untuknya. Seperti apapun Rahwana meratap, dunia kadung membencinya dan Sinta yang mencintainya tetap bersanding dengan Rama. Hingga sukmanya merintih dan berteriak, "Tuhan, jika cintaku pada Sinta terlarang, mengapa kau bangun megah perasaan ini dalam sukmaku?" Mengenai sisa-sisa dari cerita ini, maka seharusnya kita cukuplah mencintai seseorang yang benar-benar mencintai kita. Tak perlu menghabiskan energi kita untuk orang yang hatinya saja bukan untuk kita. Sekurang-kurangnya kita mencintai diri sendiri dan senantiasa berlaku tulus terhadap apapun saja, biar takdir yang menentukan hasilnya. Terima kasih telah menyaksikan video dari channel kami. Terus dukung channel kami agar dapat berkembang lebih baik lagi. Bila video ini bermanfaat, silahkan like, komen, dan subscribe channel ini. Nantikan video selanjutnya dari kami. Silahkan request cerita atau filosofi budaya Jawa mana lagi yang akan saya ceritakan di kolom komentar. Terima kasih. Salam budaya.